Barang siapa yang punya andil dalam perkara pengajaran Al-Quran atau andil dalam mempelajari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan ini tadi. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin, maka dengan dasar inilah kita tahu tentang keutamaan halqa-halqa majlis-majlis Al-Quran yang sekarang ini tadi pada kebanyakan negeri kaum muslimin dan di masjid-masjid kaum muslimin. Walhamdulillah. Apa keutamaannya? Yang mana tatkala ada seorang anak kecil atau anak-anak mempelajari kalamullah, apa yang dipelajari oleh anak-anak? Belajar cara membaca Al-Quran, belajar mengaji. Maka kata beliau, barang siapa yang andil pada halqa-halqa majelis ilmu tadi, maka dia mendapatkan pahala. Orang yang memasukkan anaknya ke majelis-majelis Al-Quran tadi, maka dia mendapatkan pahala. Barang siapa yang berinfak dan mengajarkan pada halqa-halqa tadi, dia mendapatkan pahala. Mereka semua masuk pada kategori sabda Nabi SAW yang mana Rasul mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sehingga hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajari Al-Qur'an, mencakup orang yang belajar secara langsung, mencakup orang yang mengajarkan secara langsung, atau orang yang ngantarkan anaknya ke majelis tersebut, atau orang yang infak terwujudnya majelis tersebut, atau orang yang punya ide terwujudnya majelis tersebut, atau orang yang membantu menertibkan, menenangkan majelis tersebut, masuk dalam sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bukanlah pengajaran Al-Quran itu terbatas cuma sekedar menghafalkannya, mengajarkan bagaimana cara membacanya, atau mengajarkan tajwidnya. Bukan semata-semata begitu, bahkan mencakup mempelajari atau mengajarkan makna-maknanya, mengajarkan tafsir dan mengajarkan hukum-hukumnya. Masuk juga dalam makna hadis khairukum man ta'allamal Qur'an. Sehingga maksud dari hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu mencakup cara membacanya, mencakup fikih Al-Qur'an, mencakup tafsir Al-Qur'an, mencakup kandungan-kandungan maknanya, semuanya masuk dalam hadis Nabi SAW tersebut. Sungguh hadis ini zahirnya menunjukkan bahwasannya amalan kebaikan yang paling afdol adalah mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya.